Sampah adalah benda atau material yang sudah tidak kita pakai lagi dan dibuang karena dianggap tidak berguna. Kalian pernah nggak sih jalan-jalan terus lihat tumpukan sampah kayak gini? Sebenarnya masalah sampah itu bukan cuma soal bau atau jorok, tapi bisa berdampak ke lingkungan, kesehatan, bahkan perubahan iklim. Setiap hari kita semua menghasilkan sampah, mulai dari bungkus makanan, plastik, botol, sampai limbah rumah tangga. Tapi sayangnya tidak semua orang peduli soal kemana sampah itu berakhir. Bapak, maaf ganggu waktunya. Iya. Boleh Bapak sebelah sini? Iya, boleh. Oke. Bapak sedang mengutip sampah ya Pak? Iya. Oke. Baik Pak, ini beneran nggak ganggu waktunya kan Pak? Enggak. Jadi tujuan kami ke sini Pak, mau wawancara Bapak sedikit mengenai sampah Pak, boleh? Bapak boleh di sini Pak, nengok kamera boleh? Iya. Oke. Pak, sebelum itu perkenalkan saya dari mahasiswa PGSD ingin mewawancarai Bapak mengenai sampah yang ada di Star ini. Iya. Nah tadi yang sudah saya lihat Bapak, bahwasannya Bapak ini sedang mengutip sampah. Nah tujuan Bapak apa untuk bisa untuk mengutip sampah ini gitu Pak? Apakah Bapak akan Bapak jual ataupun Bapak olah lagi atau mau Bapak jadikan apa gitu? Iya. Ini begini ya. Ini kan udah kita kutip, lantas kita jual begini. Oke Bapak. Nah, jadi nanti oleh orang itu di gudang dijual lagi. Ada juga yang di kope ininya. Plastiknya ini di kope. Iya. Ini kan. Jadi plastik ini dikupas kan. Iya Bapak. Tutup ini dibuang, ini dibersihin. Nah ini plastiknya di kope. Jadi nanti dia ini kalau ini di kope juga yang kuning ini kan tinggal begini dia yang putih. Bapak, iya. Ini digiling menjadi kecil-kecil. Ada mesinnya ya. Nah, nanti dijemur. Udah kecil-kecil dia dijemur. Udah dijemur kan banyak masuk lagi dalam goni. Iya. Baru dijual lagi ke sana. Ke Medan. Setelah ini dijual oleh orang pabrik dibeli. Kemudian ini plastik dicairkan kembali. Diolah kembali ya Pak? Diolah kembali. Didaur ulang kembali. Udah itu plastik ini ya mau dibuat apa? Kerajinan, buat botol lagi, buat kerajinan pun mau boleh. Dibuat kursi, kerajinan gitu ya Pak. Gelas-gelas gitu. Intinya itu Pak untuk bisa dibuat daur ulang kembali ya kan iya, Pak? Untuk didaur ulang kerajinan kembali. Tangan juga boleh ya kan Pak? Iya. Oke. Itu kerajinan tangan buat bunga-bunga bisa juga. Jadi Bapak di sini mengumpulkan yang botol-botol aja ya Pak untuk bisa dijual kembali. Apa yang bisa dikutip. Bisa dimanfaatkan seperti kaleng. Iya, benar. Nanti didaur ulang juga. Iya. Seperti karton. Iya benar didaur Bapak. ulang juga, iya. dileburkan kembali ya kan Pak. Habis itu dibuat karton lagi. Masih bisa dipergunakan. Iya benar Bapak. Nah, kalau yang seperti ini nanti diangkut boleh ke sana juga deh. Diangkut sama motor truk terus dibuang nanti ke kalau yang plastik gini ya kan Pak. Iya. Nah, jadi tujuan Bapak itu memang untuk mengutip dan dijual kembali gitu ya kan Pak? Iya, ini dijual kembali memang. Iya Pak, benar. Yang untuk cari sehari-harinya lah. Oke Pak. Nah selanjutnya Pak, kita beralih ke wawancara lainnya Pak, pertanyaan lain. Nah, pandangan Bapak bagaimana sih dengan sampah-sampah yang ada di Star ini tentang apa yang akan terjadi dampaknya bagi masyarakat gitu Pak? Ya semenjak ada ini seperti ini ditumpukkan di pinggir jalan nggak masalah, nanti diangkat daripada dibuang di paret atau di sungai. Bisa penyumbatan air benar, Bapak, kan. Benar. Nah, jadi lebih baik begini daripada dicampak ke dalam sungai, ke dalam paret, itu kan tersumbat bisa jadi banjir. Jadi kalau kayak gini lebih baik nanti bisa diangkut, dibakar gitu kan, taruh di pinggir enggak di tengah jalan. Tapi kan Bapak dengan dibuang seperti ini mungkin terganggu atau orang yang lewat nih, misalnya kan Bapak lewat ataupun orang lain lewat tuh dan akan menyebabkan gangguan pada penciuman gitu Pak? Saya rasa enggak ya.
karena kita Memang- pun berdiri di sini enggak ada yang bau gitu kan. Ini tetap dibakar ataupun diangkat. Memang Cuman itu kan dari pemerintah juga untuk mengangkatnya kan. iya. Jadi udah ada pemerintah yang ngangkat ya kan Pak? Ada seperti motor truk, seperti becak liar, ada juga pengangkutannya. Iya. Bahkan di setiap kampung-kampung saya lihat memang ada pengutipan Pengutipan sampah sampah. di komplek-komplek Iya. misalnya kan. Heeh. Memang udah ada yang ngutip pakai becak-becak liar dari kampung gitu. Oke Bapak. Nanti baru dibawa ke kantornya di sana. Iya, Pak, benar. Di Matang Limeng. Matang Limeng itu ada kantor tempat sampah, di situ ditumpukan, nanti diangkut mana orang tua angkut Iya. selanjutnya kan. Iya. Apa dibawa ke sana ke Sambetik sana jauh-jauh ke dalam Iya, tempat-tempat gunung-gunung apa bukit-bukit itu kan Iya benar. tampak ke situ. Oke. Jadi kan aman, nggak terganggu. Oke, baik Bapak. Iya. Oke, mungkin segitu aja Pak yang mungkin bisa kami tanyakan ke Bapak. Untuk Bapak tadi mengutip ini kan untuk dijual lagi ya Pak, untuk bisa Iya. mendapatkan uang gitu, mungkin bisa dari sana itu bisa Iya. diolah kembali menjadi bahan kerajinan dan bisa diolah kembali menjadi botol yang baru gitu ya Iya, Pak. iya, Oke iya. Pak, terima kasih. Baik teman-teman, dari hasil wawancara Bapak tadi bahwa sampah-sampah yang di sini bisa dikelola kembali menjadi botol, menjadi kursi ataupun kerajinan-kerajinan seperti bunga dari pipet ataupun bunga dari botol-botol. Nah, Bapak tadi juga bilang bahwasannya bahwa sampah-sampah ini tidak mengganggu masyarakat, bahwasannya sampah-sampah ini akan diangkut untuk dibawa di tempat pembuangan yang lebih layak lagi. Ini adalah kegiatan di SMP Negeri 13 Surakarta sebagai sekolah berbasis STEM. Kegiatan 1 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19, di mana masa pengenalan lingkungan sekolah diawali dengan pengenalan peserta didik baru dengan kegiatan-kegiatan berbasis STEM. Salah satunya adalah dengan membuat sandal dari barang bekas, yakni kardus dan juga plastik bekas. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan SMP Negeri 13 Surakarta. Anak-anak ini diminta untuk membuat sandal dari barang-barang bekas ini sebagai sebuah aktivitas sains, teknologi, engineering, art, dan matematik yang terintegrasi dengan langkah-langkah EDP atau Engineering Design Process, di mana caranya kardus dijadikan sebagai alas dengan sebelumnya dibelah, kemudian dengan menggunakan plastik bekas mereka akan membuat sandal plastik yang mudah-mudahan akan bermanfaat. Terima kasih. Nah teman-teman, setiap botol plastik yang kita olah, setiap karya seni dari limbah, setiap alat inovatif yang kita buat, semua itu adalah langkah kecil untuk bumi yang lebih besar, lebih bersih, dan lebih sehat. Pengolahan sampah berbasis STEAM bukan hanya tentang daur ulang, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih hijau dengan ilmu, kreativitas, dan inovasi. Mulailah dari hal kecil, bermimpilah besar, dan ayo bersama-sama wujudkan dunia yang lebih baik. Karena masa depan bumi ada di tangan kita. Kita semua punya peran dalam menjaga bumi. Teruslah berkreasi, berinovasi, dan beraksi untuk lingkungan yang lebih baik. Dengan STEAM, kita tidak sekedar belajar, kita menciptakan perubahan. Dan sampai jumpa di proyek STEAM berikutnya. Dadah!